Shalom, kita bertemu kembali. Sebentar lagi sesi ketiga akan segera dimulai. Sesi ini akan dilayani oleh AIC Emsong dengan pembicara Bapak Pendeta Maruli Martaung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mempertemukan kita dalam ibadah retreat. Pada saat kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk dapat melayani di ibadah retreat liburan Chuseok se-AIC Korea. Terima kasih buat kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kami AIC Emsong menyapa saudara-saudara kami AIC se-Korea dengan salam sukacita dari kami. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami secara pribadi-pribadi nih ya mau menyapa saudara kami AIC Incar, mana suaranya? Luar biasa banyak ternyata ya. Kemudian AIC Ansar, mana suaranya? Wah, kurang kuat. Sekali lagi AIC Ansar, mana suaranya? Luar biasa. AIC Suang? Kemudian AIC Biotek? Wow, besar suaranya ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan di Korea memang saat ini tidak bisa membuat kita bertemu wajah dengan wajah. Namun sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita untuk tetap bisa beribadah dalam sukacita, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui daring seperti ini. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Bapa pada kesempatan yang sangat membahagiakan kami bahwa seluruh AIC di Korea boleh bersatu dalam ibadah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus oleh karena penyertaan Tuhan setiap detik kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami memuji Tuhan, menyembah Engkau dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kebersamaan kami hari ini. Semoga ibadah kami hari ini memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kiranya tidak mengurangi sukacita kita bersama. Mari kita buka ibadah kita ini dalam ibadah retreat saat ini dari lagu Allah Sumber Kuatku. Saudara-saudara yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan, bersukacita. Bahwa Allah kita adalah Allah sumber kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Tidak ada yang ku ingini di bumi.
Allah sumberku, aku dan bagianku selamanya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah kita adalah Allah yang sumber segala kekuatan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan saudara-saudara? Kita semua adalah keluarganya Allah. Kita akan dipelihara oleh Allah. Allah pemilik surga dan dunia ini. Dan kita anak-anaknya. Mari saat ini kita angkat pujian. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Berapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Berapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah keluarganya Tuhan. Aki Jensong, Asa, Biontek, Suwon, dan Kucon adalah keluarganya Allah. Mari kita saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, dan saling mempererat. Karena kita adalah keluarganya Allah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Berapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Berapaskan ku menjadi keluarganya siapa? Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Berapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati kita. Kita angkat pujian dari lagu Nyanyian dan Bersoraklah. Kita angkat pujian Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, menara kekuatan.
terkasih dalam Kristus Yesus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Maruli Marpaung. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian menyambut kebenaran firman Tuhan dari lagu Kalau ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Segala puji dan syukur pada saat ini kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam retreat AIC yang ada di Korea. Kita sangat bersuka cita saat ini meskipun dalam situasi online kita masih bisa tetap menikmati berkat Tuhan dan masih bisa melaksanakan retreat kita pada saat ini. Baik saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini Engkau telah memberkati kami. Kami bisa menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan teman-teman kami di dalam pelayanan AIC yang ada di Korea. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami dan kesempatan yang kami bisa manfaatkan pada saat ini meskipun dalam situasi online kami bisa menikmati persekutuan Tuhan dan kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, pada saat kami akan siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan berkati hamba-Mu yang dipercaya pada saat ini. Biarlah kiranya melalui pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri hamba, kami semua bisa diberkati melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami semua yang ada di rumah kami masing-masing bisa mendapatkan berkat rohani melalui ibadah ini. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita bisa menikmati saat ini sesi ketiga di dalam rangkaian acara retreat kita pada saat ini, di mana tadi pagi dari AIC Pyeongtaek dan Bapak Pendeta Maju Manurung telah memberikan berkat Tuhan bagi kita, menyampaikan bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita semua yang sudah menikmati berkat Tuhan melalui ibadah tadi pagi, kita sudah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Begitu juga siang hari juga kita sudah menerima berkat Tuhan juga melalui pelayanan dari AIC Ansan yang juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Chong, juga firman Tuhan yang sudah menguatkan kita terhadap godaan-godaan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam petualangan rohani kita. Nah saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita juga masih tetap menikmati berkat Tuhan. Inilah ucapan syukur kita. Inilah kesempatan yang kita nikmati yang jarang kita bisa rasakan, di mana dalam satu hari kita terus haus akan kebenaran firman Tuhan, haus memuliakan nama Tuhan. Saat ini di malam hari ini giliran kami dari AIC Emsong bisa membagikan berkat bagi saudara-saudara sepelayanan AIC yang ada di Korea, maupun juga pada saat ini mungkin ada teman-teman juga yang ada di luar Korea yang pernah melayani bersama-sama dengan AIC, bisa menikmati berkat Tuhan. Inilah kami AIC Emsong. Ini adalah pelayanan AIC yang paling bungsu, yang paling muda. Kalau dari segi umur, dia sudah memasuki usia ke-3 tahun. Dia ibarat kalau bayi, dia masih baru mau belajar untuk sudah berdiri, berjalan dan sudah merangkak. Dan terkadang-kadang dalam berjalan itu masih ada hal-hal, barang-barang yang jatuh, yang dia tabrak, dia masih sering jatuh. Itulah proses yang sedang dijalani. Dan kami berupaya untuk bisa tetap terus mengambil bagian. AIC Emsong tetap terus di tengah-tengah keterbatasan yang ada, ya, keterbatasan yang ada, kemampuan yang ada. Kami coba itu serahkan itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja dan bisa menjadi berkat bagi kita. Karena pada prinsipnya saudara-saudara, dalam pelayanan Tuhan tidak meminta dahulu apa yang menjadi kemampuan kita. Yang paling pertama yang dia tanya adalah kesediaan kita. Banyak orang mampu, banyak orang yang punya kelebihan luar biasa, tapi tidak siap untuk melayani Tuhan. Tapi meskipun kita punya keterbatasan dalam kemampuan, ya,
kemudian mungkin fasilitas yang kita miliki masih terbatas, tapi kami siap. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Maka saat kita siap, maka Tuhan pasti akan memampukan. Saudara-saudara, ini merupakan suatu kesaksian dari seorang yang namanya Nick Vujicic, di mana dia tidak punya kaki, kedua kaki dia tidak ada, cuma mungkin telapak kaki kanan aja ada, kaki kiri, tangan kanan dan kiri juga tidak ada. Ya, dari segi jasmani dia sangat frustasi dan pernah di satu titik dia mengalami keputusasaan. Tapi satu kalimat yang saya kutip dari dia katakan, Allah tidak menanyakan kemampuan Anda, tapi Allah menanyakan kesiapan saudara. Pada saat kita siap, maka Allah pasti memampukan. Nah, itulah semangat kami dari IC Emsong ini. Ya, kemampuan-kemampuan yang ada, pribadi-pribadi yang ada siap untuk melayani Tuhan, siap untuk menjadi berkat di dalam IC, dalam retreat kita di IC Korea ini. Dan inilah kami. Ya, kami itu tadi puji-pujian yang sudah bisa disampaikan dengan kemampuan Allah IC Emsong. Tapi saya sangat yakin dan percaya itu semua bisa menjadi berkat bagi kita semua, saudara. Amin, saudara. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tema utama dari retreat kita adalah pilgrim, penziarah, perjalanan rohani. Ya, ibarat seperti kita coba untuk menelusuri kembali bagaimana petualangan-petualangan rohani. Ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan kita juga itu ibarat kita sedang mengembara, sedang berpetualang, sedang menjalani kehidupan rohani kita bagaikan seorang pengembara. Dimana kalau kita bicara tentang petualangan, bicara tentang pengembaraan, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ya, itu ada tantangan di dalamnya. Dia bukan hanya semata-mata perjalanan. Kalau perjalanan itu terkesan itu sesuatu yang mengasihkan, sesuatu berwisata, menikmati apa yang ada di depan. Tapi kalau kita namanya berpetualang, kalau kita yang namanya sedang menjalani sesuatu hal yang mengembara di masa yang di masa yang ada di depan kita, itu artinya yang pertama ada tantangan di dalamnya. Dalam tantangan itu tentunya ada sanksi, ada konsekuensi yang sedang kita alami, dan kemudian ada juga harus keputusan yang kita harus ambil untuk menjalaninya, dan bahkan pengorbanan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul dalam bagian konsep retreat kita pada saat ini adalah ujian iman di dalam petualangan rohani kita. Ujian iman di dalam petualangan rohani. Dan untuk merenungkan bagian ini, kita baca firman Tuhan, kita ambil satu kisah di dalam Alkitab bagaimana Allah menuntun umatnya di dalam satu petualangan. Kita buka Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus,
ini merupakan bagian awal perjalanan petualangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kisah ini sudah selalu kita dengarkan. Kita selalu sudah banyak pelajaran yang kita sudah ambil dari hamba-hamba Tuhan, apakah itu gembala sidang kita, apakah itu dari pendeta-pendeta, apakah itu dari YouTube yang pernah kita sudah dengar. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah luar biasanya firman Tuhan, bahwa dia memiliki banyak makna, dia bisa memiliki banyak pelajaran. Karena setiap yang tertulis ini memberikan pelajaran. Dan yang setiap tertulis ini adalah bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi adalah karena ilham yang Tuhan berikan melalui Musa yang menjadi penulis kitab-kitab Taurat ini. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang saya beri judul ujian iman dalam petualangan rohani kita. Saudara-saudara, tadi pagi kita sudah dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita hidup di dalam anugerah Allah. Bahwa hidup yang kita hidupi saat ini, kalau bukan karena anugerah Allah, ya, kita tidak bisa melayani Tuhan seperti ini. Kita tidak bisa menjadi orang yang bisa menikmati sukacita yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Karena anugerah yang berasal dari Tuhan merupakan karya terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan bukanlah pemberian yang bisa diberikan oleh yang lain, tapi anugerah yang diberikan hanya Allah di dalam Yesus Kristus saja yang mengerjakannya, di mana dosa-dosa kita dilimpahkan kepadanya. Dan Yesus, dia yang sempurna, yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan karena karya yang besar ini, itu dianugerahkan kepada kita. Anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak berlayak. Sehingga kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini, telah dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah dan menerima warisannya Allah, yaitu hidup kekal yang telah disediakan oleh Tuhan. Ini start awal, saudara. Ini adalah keunikan dari petualangan rohani kehidupan kita. Ya. Sama seperti bangsa Israel, bangsa ini sudah lebih dahulu menjadi bangsa pilihan. Ya. Setelah mereka menjadi bangsa pilihan, maka dalam perjalanan rohani mereka, dalam petualangan rohani mereka, disitulah terjadi dinamika naik turunnya, bagaimana petualangan rohani itu terjadi, saudara-saudara. Dan dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, start awal dalam petualangan rohani kita adalah pada saat kita menerima anugerah yang telah Tuhan berikan. Ya, itu adalah keunikan. Berbanding terbalik dengan apa yang diyakini oleh yang lain. Di mana yang lain mereka berusaha dengan keyakinan A, B, C. Mereka berupaya dengan upacara A, upacara B, dengan peraturan A, peraturan B. Mereka ikuti terus dalam perjalanan kehidupan mereka untuk mencapai keselamatan. Tetapi di dalam kekristenan ajaran Alkitab, dalam petualangan rohani kita, anugerah Allah itu menjadi start awal untuk kita masuk dalam perjalanan petualangan rohani. Dan itu kita sudah bahas, ya, bahwa Pendeta Maju Manurung telah menyampaikan bahwa anugerah Allah itu adalah karya terbesar, dan kita semua sudah menikmati itu. Kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Dan kita semua sudah punya keyakinan di dalam Kristus atas keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, setelah itu kita masih ada di dunia ini, kita masih menjalani perjalanan rohani kita. Petualangan, ya, kita pakai istilah pengembaraan, dan disinilah iman kita sedang diuji. Apakah cocok iman kita yang kita arahkan kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan, cocok dengan apa yang kita buat di dalam ujian-ujian yang kita lalui? Mari kita belajar dari kehidupan orang Israel, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita perhatikan di sini ada nanti 3 pelajaran yang kita dapat di dalam ujian iman orang Israel, ujian iman orang percaya dalam menjalani petualangan rohaninya. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18.
Dikatakan di situ, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara, saya tertarik di sini dengan kata-kata yang tertulis yang paling dekat. Allah tidak menuntun mereka menuju jalan orang Filistin, walaupun itu jalan yang paling dekat. Tapi Allah menuntun mereka menuju padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Ya, mereka berputar, saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita lihat di sini adalah begitu luar biasa dan unik dan tak terselami. Kalau kita pikirkan tentang kehidupan kita, kita maunya kalau kita punya Tuhan, maunya segala sesuatu itu instan. Segala sesuatu itu kalau boleh, oh saya kan sudah jadi anak Tuhan, saya minta sekarang, kalau bisa sekarang juga ada. Ya, kalau saya minta sekarang baru sampai sekarang belum diberi-beri, berarti apakah ini saya ini anaknya? Nah, saudara-saudara, inilah keunikan. Inilah yang Tuhan izinkan, yang dikatakan kita sedang berpetualang, saudara-saudara. Ya, katakan di sini Allah tidak menuntun mereka jalan paling dekat. Ya, saya mau mengajak saudara-saudara coba melihat. Ini saya coba tampilkan, ada peta di sini perjalanan bangsa Israel. Coba perhatikan di layar. Lihat di situ, ya, dari Land of Goshen. Di situ adalah tempat kampungnya orang Israel di Mesir. Ya, kita ingat waktu Yusuf berkuasa di tanah Mesir, pada saat bapaknya Yakub dia bawa ke Mesir, mereka ditempatkan di Goshen dan akhirnya mereka beranak cucu, dan yang banyaklah mereka, itulah kampungnya orang Israel yang ada di Mesir. Dan dari situlah Tuhan bawa Mesir, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berangkat dari sana. Perhatikan saudara-saudara, mereka bisa sebenarnya tinggal lurus saja menyusuri itu laut, tepi laut, dia sudah sampai, dia nanti akhirnya dia sampai ke Israel. Itu jalur yang warna hitam. Tetapi apa yang terjadi? Kita perhatikan di situ bahwa malah Tuhan membawa mereka turun ke bawah, turun ke Migdol. Inilah kisah dari cerita ini, bahwa mereka dibawa ke sana, mereka dibawa berputar, dan akhirnya mereka menyeberang Laut Teberau, dan sampai mereka melewati Elim, Mara, dan seterusnya mereka sampai di Gunung Sinai. Disitulah hukum Taurat, 2 loh batu diberikan oleh Allah. Dan kemudian naik lagi mereka menuju Kades Barnea. Di situ mereka paling lama. Di padang gurun itu mereka paling lama selama 30 tahun. Dan seterusnya mereka turun lagi ke bawah, dan seterusnya mereka akhirnya sampai di Gunung Nebo. Disitulah Allah menunjukkan tanah perjanjian itu kepada melalui Musa, dibilang dan menunjukkan tanah perjanjian, dan akhirnya mereka masuk ke dalam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan sini pelajaran yang pertama yang kita lihat adalah kepekaan terhadap tuntunan Tuhan. Musa peka terhadap tuntunan Tuhan. Ini langkah yang pertama kita untuk tahan uji di dalam pengembaraan rohani kita adalah kita senantiasa peka terhadap apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Apakah yang saya lakukan saat ini, apakah langkah saya pada saat ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ingat tadi, yang pertama, bahwa langkah pertama kita sudah mendapatkan keselamatan. Dan sekarang kita belajar untuk di dalam pengembaraan rohani kita, dalam petualangan rohani kita sedang ada di dunia ini, ada ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Yang pertama yang perlu kita lihat, kita peka terhadap tuntunan Tuhan. Musa, dia peka terhadap tuntunan Tuhan. Luar biasa proses Tuhan terhadap Musa. Mulai dari dia ada di zona aman, menjadi warga istananya Mesir. Dia menjadi anak putri Firaun. Dan dia menjadi keluarga bangsawan. Didikan kerajaan ada pada dirinya, ya. Dan bahkan warisan kerajaan akan dia bisa dapat dalam kehidupannya. Tapi apa, saudara? Dia peka terhadap tuntunan Tuhan. Pada saat dia tahu bahwa
bangsanya sedang diperbudak. Ya, dia mulai bertindak dan akhirnya dia harus mengasingkan diri ke tanah Midian sampai berpuluh tahun di sana. Dan dia di situ adalah bagian dari proses Tuhan untuk menuntun dia, ya, untuk bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai pada penampakan Allah di Semak Berduri, ya. Dan di situ dia juga terjadi ada dia berdalih, Saudara. Dikatakan dia tidak bisa bicara, dia tidak tahu nanti mau jawab siapa yang mengutus dia, dan dia katakan dia tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berusaha meyakinkan dia dan Musa peka terhadap tuntunan Tuhan. Inilah petualangan rohani kita. Sekarang yang sedang kita jalani, adakah kita sekarang sedang menjalani petualangan-petualangan itu? Adakah kita peka di dalam tuntunan-tuntunan Tuhan? Saudara, mungkin kita berkata seperti ini, pendeta, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya sedang ada dalam tuntunan Tuhan, bahwa saya sedang ada dalam pengembaraan ini, atau saya sedang menjalani pengembaraan ini dengan baik? Saudara-saudara, salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah dalam setiap tuntunan yang kita lakukan, selalu ada buah yang kita dapat, baik itu secara pribadi, dalam pelayanan, dalam sesuatu, ada pekerjaan Tuhan yang nyata bisa kita lihat dalam setiap perjalanan-perjalanan petualangan rohani kita. Ya, sama seperti kita di dalam pengembaraan kita dalam bekerja, saudara. Dalam bekerja, kalau contoh kehidupan kita toh sama seperti kalau kita kerja di Indonesia. Itu artinya, saudara-saudara, tidak ada guna kita datang ke Korea jauh-jauh, meninggalkan keluarga, tapi ternyata kehidupan kita sama. Tapi kita mau berani melangkah secara jasmani, fisik, untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan kebersamaan dengan orang-orang dekat kita, untuk pergi datang ke Korea dengan satu harapan ada sesuatu yang nyata yang bisa kita dapat. Nah, dalam petualangan rohani juga seperti itu, saudara. Ya. Pada saat kita melangkah, ya, pada saat kita menjalani petualangan rohani ini, dan kita bisa melihat satu persatu setiap langkah ada cara Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati, ya, maka melangkahlah, berpetualanglah terus. Bangsa Israel mereka peka, Musa mereka peka terhadap rancangan tuntunan-tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa ambil di dalam petualangan rohani kita dalam menjalani supaya kita bisa tahan uji. Nah, saudara-saudara, diperhatikan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, saya tertarik dengan kata situ, Tuhan berjalan di depan mereka. Dan dikatakan situ, tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, begitu luar biasa, ya. Dalam petualangan rohani, untuk kita bisa ingat, untuk bisa kita tahan uji di dalam petualangan rohani kita ini, dalam petualangan iman kita ini, saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel, Tuhan mempertontonkan dengan mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Satu. Dan yang kedua, dengan tidak beralih. Artinya apa, saudara? Tak sedetik pun. Siang Tuhan siapkan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Malam Tuhan siapkan tiang api supaya mereka tidak kegelapan. Dan itu dikatakan tidak beralih. Wow, luar biasa. Ya. Dan Tuhan ada di depan mereka. Itu artinya, saudara-saudara, di dalam petualangan rohani, saudara-saudara, kita harus yakini. Pelajaran yang kedua adalah yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dia ada di depan mereka dan tidak beralih tiang api dan tiang awan. Itu sungguh luar biasa, saudara-saudara.
Artinya semua yang mereka lakukan, semua kebutuhan, semua yang mereka perlukan, Tuhan sudah lebih dahulu tahu dan Tuhan siapkan karena Dia sudah ada di depan mempersiapkan itu. Saudara-saudara, keyakinan inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam setiap ujian iman kita. Pada saat kita kurang meyakini keberadaan Tuhan di dalam perjalanan petualangan rohani kita, disitulah awal dari kegagalan kita. Dalam perjalanan bangsa Israel, pada saat mereka mengalami kesusahan, mereka selalu bersungut-sungut. Mereka meragukan pekerjaan Tuhan. Mereka meragukan penyertaan Tuhan. Dan disitulah mulai kegagalan-kegagalan manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tetap meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, begitu luar biasa. Dalam susah dan dalam senang, dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan menyertai. Di sini saya ada catat, keraguan-raguan akan mengaburkan mata rohani kita untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Pada saat kita ragu-ragu terhadap kuasanya Tuhan, itu akan mengaburkan mata rohani kita untuk melihat pekerjaan yang besar. Sebaliknya saudara, pada saat kita yakin akan penyertaan Tuhan, maka mata rohani kita bisa dengan jelas melihat pekerjaan Tuhan. Dalam perjalanan petualangan rohani, murid-murid juga saudara, semuanya berproses. Di awal-awal pelayanan murid-murid juga masih mengalami perubahan bagaimana pola pikir iman mereka, pola pikir atau perspektif iman mereka terhadap Yesus. Dalam perjalanan mereka, ya, pada saat Tuhan mau menyeberang menuju Dekapolis, saat itu terjadi angin sakal. Tuhan Yesus pada saat itu sedang dalam keadaan lelah secara jasmani dan dia tidur di buritan kapal. Pada saat terjadi angin sakal, apa yang terjadi? Salah seorang murid turun dan langsung bilang, "Guru, bangun, kita mau binasa." Karena dia pikir karena Tuhan pada saat itu sedang tidur, dia meragukan keberadaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita juga, bila kita meyakini keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita bisa tetap berdiri teguh di dalam perjalanan petualangan. Saya ingat dalam pengalaman saya di Korea ini, yang kita tahu bersama, di Korea ini untuk polisi lalu lintas itu tugasnya sangat dimudahkan. Mereka cukup melalui kamera saja, itu semua sudah patuh lalu lintas. Lampu merah patuh, ya. Perjalanan kilometer itu patuh, semua orang, karena semua sudah ada rambu-rambunya. Satu kali saya dapat pelajaran, karena baru beberapa minggu yang lalu saya dapat surat cinta dari kepolisian. Saya lihat, wah terjadi, ternyata saya melakukan pelanggaran di school zone. Ya mungkin karena saya tidak perhatikan kecepatan, perasaan saya itu sudah pelan. Perjalanan saya itu kilometernya 43, itu tertulis di surat itu. Tapi kita tahu kalau di sini school zone itu harus 30 km per jam. Dan terjadi saudara, saya sudah kena foto, jamnya ada, tanggalnya ada, posisinya ada, saya tidak bisa lagi berdalih. Maka saya harus siap mengakui kesalahan dan saya harus bayar sanksi 70.000 won. Diskon 20.000, diskon 20% kalau bayar tepat waktu, jadi 56.000. Saudara-saudara, saya bisa bayangkan itu teknologi saat ini di mana ada komputer dan segala macamnya, ada kamera dan segala macam, di mana semua gerak-gerik lalu lintas bisa dilihat dan kita tidak bisa apa-apa. Ya. Luar biasanya penyertaan Tuhan. Tiang api ada, tiang awan ada, tidak berani. Tuhan ada di depan mereka. Komplit penyertaan Tuhan. Sebagaimana komplit sempurnanya anugerah Tuhan yang Tuhan siapkan di awal.
penyertaan Tuhan juga sempurna Tuhan siapkan di dalam mengiringi petualangan rohani kita, saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang ketiga, saudara, itu ada di dalam pelajaran di ayat yang ke pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan dan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara terkasih, luar biasa penguatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dikatakan jangan takut, dan dikatakan lagi Tuhan akan berperang. Saudara, dalam ujian iman kita, dalam petualangan rohani kita, pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif dan Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan Allah yang pasif, yang tidak ada inisiatif, yang tunggu dipaksa dulu baru bekerja. Dalam perjalanan petualangan bangsa Israel, katakan di sini bahwa jangan takut karena Tuhan yang berperang untuk kamu. Kamu cukup diam saja. Kamu tinggal menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan memberikan kemenangan dalam diri. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu jaminan keyakinan yang Tuhan berikan, janji bagi kita yang luar biasa. Jangan takut. Sesusah-susahnya permasalahan fenomena kehidupan yang sedang kita alami saat ini, sekacau-kacaunya keadaan, saudara-saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, inilah keunikan kita. Allah berkata, jangan takut, aku akan berperang untuk kamu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa. Kalau sudah seperti ini, masihkah kita menjadi seorang yang berjiwa pecundang? Masihkah kita bermental sebagai orang yang selalu berpikir, saya tidak bisa apa-apa, saya kalah, saya tidak punya kemampuan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, justru dalam kondisi seperti ini, pada waktu kita melihat betapa luar biasa pekerjaan Tuhan, maka kita harus berjiwa seorang yang pemberani. Ya, be courage, be strong. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga perkataan Allah kepada Yosua pada waktu melanjutkan perjalanan bangsa Israel ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Aku yang akan berperang untuk kamu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang melampaui dari perkara yang ada di dunia ini. Kuasa maut, kuasa si setan, semua dia sudah tuntaskan. Kuasa maut, kuasa si iblis hanya mampu meremukkan kakinya. Tapi kuasa Allah meremukkan kepala si iblis. Dan itu sudah dinubuatkan dari sejak awal kejatuhan manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 15, kemampuan si iblis cuma mampu meremukkan tumitnya. Tapi kemampuan kuasa daripada Allah adalah meremukkan kepalanya. Artinya apa, saudara? Kemenangan sudah berpihak atas kita. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kemenangan sudah ada pada diri Yesus Kristus. Kemenangan sudah ada pada setiap orang percaya. Mari saudara-saudara, kita tetap kuat dalam petualangan rohani kita, tahan uji dalam perjalanan iman kita, sehingga kita sebagai orang percaya, setelah kita mendapatkan janji hidup kekal, maka kita juga orang yang berkemenangan. Kita tetap terus memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang bisa kita renungkan dalam retreat kita saat ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita seluruh saudara-saudara tergabung di AIC Korea, baik teman-teman yang ada di Korea maupun yang ada di Indonesia. Inilah firman Tuhan, inilah pelayanan yang bisa kami sampaikan dalam pelayanan AIC Emsong. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk seluruh berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kisah perjalanan bangsa Israel yang menguatkan kami, bagaimana Tuhan menemani kami dalam perjalanan kehidupan rohani, dalam perjalanan bangsa Israel. Dan ini bisa menguatkan kami dalam perjalanan petualangan rohani kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, berkati seluruh jemaat AIC yang ada di Korea maupun yang sudah ada di Indonesia. Dan juga berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di AIC. Berkati semua ya Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan yang berkorban, mensupport, demikian juga sponsor-sponsor yang melayani pelayanan ini. Terpujilah Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hambanya yang telah membawakan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Benar saudara-saudara, bersama Tuhan kita dapat melewati setiap ujian. Jangan jadikan ujian sebagai halangan dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah ujian sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan iman kita. Walaupun setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita angkat pujian bersamamu Bapa. Di setiap musim
saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah semua yang kita lakukan, semua pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara dari ICM Song, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kita yang berperan aktif dalam proses ibadah ini, baik juga operator Zoom dan panitia yang ada di Suwon, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita tetap terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Kami bisa menikmati berkat Tuhan. Kami bisa mulai mengevaluasi petualangan kehidupan rohani kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap tahan uji. Iman kami diproses dalam perjalanan iman kami, sehingga kami tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Bapa, berkati semua para pelayan yang melayani pada malam hari ini, dan berkati juga para operator, panitia Suwon yang sudah berjerih lelah untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini. Dan biarlah kami semua bisa menikmati tetap terus berkat Tuhan sampai pada akhir dari seluruh rangkaian acara ini. Dan hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami dari pagi, siang sampai malam ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati menyertai kami dimanapun kami berada. Dan besok kami bisa dibangunkan kembali, kami bisa mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Terpujilah Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita tutup ibadah ini, kita arahkan kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Biar kita damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam istirahat kita pada hari ini, dan dalam pelayanan kita selanjutnya sampai selama-lamanya. Amin. Usai perjumpaan kita pada hari ini, Retret online akan kembali dilanjutkan esok hari pukul 10 pagi waktu Korea Selatan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus Kristus memberkati.